Tak pernah terlintas di benak pemuda asal Jawa Timur ini, bahwa langkah nekatnya merantau ke negeri orang akan membawanya pada perasaan yang tak pernah ia duga. Usianya baru 27 tahun, polos dan tulus dalam bekerja. Namun takdir membawanya ke sebuah rumah megah di India, di mana seorang janda muda yang lumpuh menatapnya dengan mata sendu penuh luka. Ia hanya diminta merawat, tapi entah bagaimana, setiap hari bersama wanita itu membuat hatinya perlahan berubah. Dibayar 100 juta setiap bulan, tapi justru perhatian dan kehangatan wanita itulah yang diam-diam membuatnya jatuh cinta. Apakah cinta bisa tumbuh di antara dua dunia yang begitu berbeda? Namaku Adit. Usia 27 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di daerah Jember, Jawa Timur. Lahir dari keluarga sederhana yang jauh dari kata cukup. Ayahku sudah meninggal dunia sejak aku duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Ia menghembuskan napas terakhir karena gagal ginjal yang tak tertangani. Setelah itu, ibuku menjadi tulang punggung keluarga dengan membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan kopi untuk para petani yang pulang dari sawah. Aku memiliki satu adik perempuan bernama Sinta, yang kini masih kuliah semester 3 di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Meski hidup kami pas-pasan, ibu selalu memaksakan diri membayar biaya kuliah Sinta tepat waktu. Bahkan, ibuku sampai harus berutang ke rentenir untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adikku. Setelah lulus SMA, aku tidak bisa melanjutkan kuliah. Aku memilih bekerja serabutan. Dari menjadi tukang bangunan, kuli angkut di pasar, hingga buruh pabrik tembakau. Namun penghasilanku tak seberapa. Hingga akhirnya aku mencoba peruntungan untuk menjadi tenaga kerja luar negeri. Aku pikir, bekerja di luar negeri akan menjadi solusi agar aku bisa membantu ibu melunasi utang dan membiayai pendidikan adikku. Lewat seorang kenalan di desa, aku dikenalkan dengan sebuah agen kerja yang katanya resmi dan terpercaya. Tapi entah kenapa, proses keberangkatanku ke India terasa terlalu mudah. Aku hanya mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi identitas. Lalu menandatangani sebuah surat kontrak tanpa sempat membacanya utuh karena buru-buru. Iming-iming gaji 100 juta per bulan membuatku gelap mata. 3 minggu setelah menandatangani kontrak itu, aku langsung dapat tiket pesawat dan uang saku 5 juta. Tidak ada pelatihan. Tidak ada wawancara. Hanya satu pesan dari agen bernama Pak Roy yang terus terngiang di telingaku. Kerjaannya gampang kok, Dit. Cuma rawat perempuan tua kaya yang lumpuh. Kamu tinggal di rumahnya. Gaji besar. Fasilitas lengkap. Tapi jangan banyak tanya. Ikuti aturan. Jangan coba-coba macam-macam. Awalnya aku ragu, tapi demi ibuku dan adikku, aku beranikan diri. Aku pikir, ini jalan yang dikirimkan Allah untuk membantuku keluar dari jeratan kemiskinan. Pesawat yang membawaku dari Jakarta mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi, India. Suasananya asing. Bahasa dan budaya benar-benar berbeda. Aku hanya berbekal bahasa Inggris pas-pasan yang kupelajari dari YouTube. Begitu keluar dari pintu kedatangan, aku melihat seorang pria tinggi besar memakai jas hitam memegang papan bertuliskan namaku. Tatapannya tajam. Wajahnya tanpa senyum. Ia tak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar aku mengikutinya. Kami masuk ke dalam mobil hitam panjang. Kaca jendela gelap. Interiornya mewah tapi sunyi. Suara mesin hampir tak terdengar. Aku mencoba bertanya padanya siapa yang akan aku rawat. Tapi ia hanya mengangkat bahu dan menyodorkan air mineral dingin. Perjalanan terasa panjang. Dari kota kami masuk ke jalanan perbukitan yang sepi dan berkabut. Tak banyak mobil yang lewat. Lampu jalan pun jarang. Aku mulai gelisah. Aku mencoba membuka ponselku, tapi tidak ada sinyal. Bahkan saat mencoba menyalakan GPS, peta tak memuat apa-apa. Seolah aku berada di luar jangkauan dunia. Akhirnya, setelah hampir 2 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial tua. Bangunannya tinggi dan kokoh, tapi terlihat usang dan mencekam. Lampu-lampunya redup, dan pekarangan dipenuhi pohon besar berlumut. Gerbang besi dibuka otomatis saat mobil mendekat. Tak ada satupun orang yang menyambut. Sopir keluar lebih dulu, lalu membukakan pintu mobil untukku.
Ia tidak berkata sepatah kata pun. Hanya memberi isyarat agar aku masuk ke dalam rumah. Ketika aku melangkah melewati pintu kayu besar itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Seperti ada sesuatu yang menatapku dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan keras di belakangku. Aku terkunci di dalam. Rumah itu begitu sunyi. Langkah kakiku bergema saat menapaki lantai marmer dingin. Lalu dari ujung lorong muncul seorang pria tua berkumis tebal, mengenakan jas pelayan berwarna gelap. "Kau pasti Adit," ucapnya dalam bahasa Inggris dengan logat kental. "Majikanmu menunggumu di lantai 2. Tapi satu hal, jangan pernah membuka pintu di ujung lorong kanan." Aku menelan ludah. Perkataannya membuat bulu kuduku berdiri. Tapi aku hanya mengangguk, lalu mengikuti arah tangannya. Tangga menuju lantai 2 terlihat tua. Pegangan kayunya berderit setiap kali aku melangkah. Saat aku tiba di lantai 2, aku langsung melihat 3 pintu. 2 di kiri, 1 di kanan. Pintu di ujung kanan itulah yang tadi dilarang dibuka. Anehnya, pintu itu sedikit terbuka, seperti sengaja dibiarkan begitu. Dari dalamnya terdengar suara gesekan, seperti roda logam yang menyeret lantai. Aku berjalan mendekat tanpa sadar, tapi sebelum aku bisa mengintip, pintu kamar utama terbuka dari belakangku. "Selamat datang, Adit." Suara perempuan itu lembut, namun bergetar. Aku berbalik dan melihat seorang wanita di atas kursi roda. Umurnya sekitar 40-an. Kulitnya putih pucat. Rambutnya panjang terurai. Matanya tajam namun lelah. Ia mengenakan jubah panjang berwarna merah tua, dan selimut tebal menutupi kakinya hingga tak terlihat. Namanya Nyonya Rani. Ia memperkenalkan diri dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa aku akan tinggal di rumah itu sebagai perawat pribadinya. Tugasku hanya sederhana, membantunya mandi, makan, membersihkan ruangan, dan menemaninya berbicara setiap sore. "Gajimu 100 juta per bulan. Makan dan tempat tinggal disediakan. Tapi ingat satu hal," katanya sambil menatapku dalam. "Jangan pernah mencoba masuk ke ruangan sebelah kanan. Itu tempat yang penuh luka." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku bertanya-tanya. Apa maksudnya? Kenapa harus merahasiakan sebuah ruangan? Dan mengapa ia terus-menerus menatapku seolah sedang menilai sesuatu yang tersembunyi dalam diriku? Malam itu, aku tidur di kamar yang disediakan untukku, tapi sulit memejamkan mata. Suara kursi roda terus terdengar dari lantai 2. Seolah Nyonya Rani tak pernah tidur. Atau, ada orang lain di rumah itu? Belum ada yang bisa kujawab malam itu. Tapi perasaanku mengatakan, pekerjaan ini bukan pekerjaan biasa. Pagi pertama di rumah besar itu terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Aku bangun karena suara ketukan pelan di pintu kamarku. Saat kubuka, tidak ada siapapun. Tapi di bawah pintu, ada nampan kecil berisi sarapan, sepotong roti panggang, telur rebus, dan segelas susu. Semua tersaji rapi, tapi dingin, seolah sudah diletakkan sejak lama. Aku makan dengan pelan. Mataku sesekali melirik pintu yang menuju lorong. Hawa rumah ini terlalu tenang, nyaris seperti tidak berpenghuni. Tapi aku tahu, ada setidaknya 2 orang lain di sini, Nyonya Rani dan pelayan tua yang menjemputku semalam. Anehnya, aku belum melihat pelayan itu lagi sejak ia menunjukkan arah ke kamar Nyonya. Sekitar pukul 10 pagi, bel kecil berbunyi dari lantai 2. Bel itu terdengar seperti lonceng sekolah tua. Aku langsung naik ke atas dan menemukan Nyonya Rani duduk di kursi roda, menghadap ke jendela besar. Cahaya matahari menyorot rambut panjangnya, membuatnya tampak seperti siluet bayangan. "Kamu datang tepat waktu," katanya tanpa menoleh. "Hari ini aku ingin ke taman belakang. Tolong dorong aku ke sana." Aku mengangguk, dan mulai mendorong kursi rodanya melalui lorong sempit. Rumah itu ternyata memiliki taman yang indah di bagian belakang, meski agak tertutup oleh semak liar dan pepohonan tinggi. Ada bangku besi berlumut, kolam ikan kecil, dan patung-patung batu berlumut yang entah kenapa membuatku tidak nyaman. Saat duduk di sana, Nyonya Rani mulai bercerita. "Dulu aku bukan seperti ini, Adit," katanya lirih.
Aku bisa berjalan, berlari, menari. Tapi semuanya berubah ketika sesuatu masuk ke dalam rumah ini. Aku menoleh padanya, penasaran. Tapi ia hanya menghela napas, lalu melanjutkan. Aku tak akan menjelaskannya sekarang. Kamu harus lihat dan rasakan sendiri. Tapi tolong, jangan melanggar laranganku. Jangan pernah masuk ke ruangan ujung kanan. Perkataannya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku ingin bertanya lebih banyak. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Seolah percakapan itu harus diakhiri. Aku hanya mengangguk dan mendorongnya kembali ke dalam rumah. Malam harinya, rasa penasaranku mulai tak terbendung. Aku duduk di tempat tidur, menatap langit-langit yang tinggi dan gelap. Rumah ini memiliki aura yang sulit dijelaskan. Lampu-lampu sering berkedip. Suara pintu berderi terdengar meski tak ada angin. Aku merasa seperti sedang diawasi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara langkah roda dari lantai 2. Bukan cuma satu. Seperti 2 atau 3 kursi roda berjalan bersamaan. Tapi siapa? Bukankah hanya Nyonya Rani yang tinggal di atas? Aku berani mengambil keputusan bodoh malam itu. Aku membuka pintu kamar dan mengendap-endap naik ke lantai 2. Lorong gelap. Hanya ada lampu kecil di ujung. Suara itu berhenti. Tapi saat aku mendekati pintu lorong kanan, pintu terlarang itu, aku melihatnya sedikit terbuka. Lagi, dari celah pintu, aku bisa melihat sesuatu bergerak. Bukan orang, bukan hewan, tapi sesuatu yang menyeret kakinya di lantai. Bayangannya kurus panjang, tangannya menjulur sampai lantai, dan rambutnya menjuntai menutupi wajah. Aku menahan napas. Lalu tiba-tiba, pintu tertutup sendiri. Kencang. Dan dari belakangku, suara Nyonya Rani terdengar, dingin dan datar. Kamu terlalu penasaran, Adit. Aku melonjak kaget. Ia muncul entah dari mana. Duduk di kursi rodanya dengan mata menatap tajam ke arahku. Maaf, saya cuma dengar suara. Kamu tidak akan bertahan lama kalau terus melanggar aturan. Potongnya cepat. Aku sudah memperingatkan. Ruangan itu menyimpan sejarah kelam yang tak seharusnya disentuh manusia. Ia berbalik dan menyuruhku mendorongnya kembali ke kamar. Aku menurut. Sepanjang jalan kembali, tak ada satupun kata keluar dari mulut kami. Tapi pikiranku dipenuhi tanda tanya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Aku mulai menyadari banyak hal yang tak masuk akal di rumah itu. Cermin yang berkabut meski tidak ada uap. Lukisan yang matanya seperti bergerak. Dan suara tangisan yang terkadang terdengar dari dinding kamar mandi. Nyonya Rani sendiri berubah-ubah. Kadang sangat lembut dan perhatian. Tapi kadang, ia seperti orang lain. Suaranya berubah berat. Matanya seperti bukan dirinya. Dan tubuhnya kadang bisa bergerak sekejap. Lalu kembali lumpuh seolah tak terjadi apa-apa. Aku sempat ingin kabur. Tapi ponselku tidak pernah mendapatkan sinyal. Dan saat mencoba membuka gerbang depan, pintunya terkunci dengan rantai besi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mobil hitam yang membawaku ke sini juga tidak pernah kembali. Pada malam ke-6, aku menemukan sesuatu di bawah ranjangku. Sebuah buku tua. Sampulnya lusuh. Isinya dalam bahasa campuran Hindi dan Inggris. Tapi dari gambar-gambarnya, aku bisa mengenali simbol-simbol kuno, ritual pemanggilan roh, dan catatan-catatan tentang wanita kaya yang menderita akibat kutukan dari keluarga bangsawan. Halaman terakhir membuat tubuhku menggigil. Di sana tertulis dengan tulisan tangan yang berbeda. Rani telah memilih korban baru. Lelaki muda dari negeri jauh. Ia harus tetap di sini, atau arwah penghuni akan menuntut darahnya. Aku menjatuhkan buku itu. Tangan gemetar. Kepalaku berdenyut. Lalu dari arah jendela, aku melihat sosok wanita berdiri di bawah pohon besar. Bukan Nyonya Rani, tapi seseorang yang mengenakan pakaian pengantin India berwarna merah darah. Ia berdiri menatap langsung ke arahku, meski jarak kami sangat jauh. Dan tiba-tiba lampu kamarku mati. Ketika lampu menyala kembali, buku itu sudah tidak ada. Pagi harinya, tubuhku masih terasa lemas. Sisa mimpi semalam masih melekat seperti bayangan gelap di benakku.
Wanita di bawah pohon. Tatapannya yang menusuk. Dan buku tua yang entah dari mana munculnya. Lalu menghilang begitu saja. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya ilusi karena kelelahan. Tapi di dada, ada rasa tak nyaman yang menguat tiap detik. Ketika keluar dari kamar, suasana rumah tampak berbeda. Lebih suram. Dindingnya seolah berjamur lebih tebal. Dan ket-ket yang mengelupas makin banyak. Tapi yang paling mencolok, lorong kanan kini tertutup oleh tirai hitam berat. Seolah ingin mengubur sesuatu di baliknya. Aku hanya menatapnya sekilas. Lalu mempercepat langkah ke dapur. Aku harus cari pelayan tua itu. Siapa tahu dia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dapur kosong. Seluruh rumah seolah hanya dihuni aku dan Nyonya Rani. Tak ada pelayan, tak ada penjaga, tak ada siapa-siapa. Bahkan kamar-kamar lain tampak seperti sudah lama tidak dihuni. Lapuk, berdebu, dan beberapa bahkan dikunci rapat dari luar dengan palang kayu. Ketika akhirnya bertemu dengan Nyonya Rani di taman belakang, ia sedang menatap pohon besar tempat sosok wanita itu berdiri semalam. Rambutnya tergerai panjang, dibiarkan tertiup angin, dan jemarinya yang pucat menari-nari di atas roda kursinya. "Kamu melihatnya, bukan?" tanyanya pelan, tanpa menoleh. Aku diam. Tak tahu harus menjawab apa. Wanita itu, yang menatapmu dari bawah pohon. Namanya Radha. Aku menelan ludah. Siapa dia? Dia adalah bagian dari sejarah rumah ini. Sebuah bagian yang tak bisa dihapus. Bahkan oleh waktu. Nyonya Rani lalu mulai bercerita. Tanpa kupinta. Dulu, kata dia, rumah ini adalah kediaman keluarga bangsawan India yang sangat kaya. Mereka memiliki segalanya. Tanah luas, emas, bahkan pengaruh politik. Tapi di balik itu, mereka juga memiliki sisi gelap yang dijaga rapat. Salah satunya adalah ritual kuno yang dikenal dengan nama Kalapatya, sebuah bentuk pengorbanan untuk menjaga kekuasaan keluarga tetap hidup. Radha adalah menantu dari keluarga itu. Seorang wanita muda dari desa kecil, dipaksa menikah demi aliansi kekuasaan. Tapi setelah menikah, ia dikurung. Tidak diperbolehkan keluar rumah. Hanya dijadikan alat. Suatu malam, saat ritual Kalapatya harus dilakukan kembali karena keluarga itu mengalami krisis kekuasaan, Radha dijadikan tumbal. Ia dikorbankan di bawah pohon besar, tepat di tempat aku melihatnya semalam. Namun roh Radha tak pernah pergi. Ia tetap menghantui rumah itu, menolak ketidakadilan yang dialaminya. Dan setiap beberapa tahun, seseorang dari luar harus datang menjadi penjaga bagi roh itu. Atau ia akan marah dan menghancurkan siapa saja yang berada di dalam rumah. "Lalu kenapa saya?" tanyaku lirih. "Kamu dipilih," jawab Nyonya Rani. "Karena kamu masih muda, masih punya semangat hidup. Tapi lebih dari itu, karena kamu adalah orang luar, tidak memiliki ikatan darah dengan tempat ini. Itu syarat utama." Tubuhku mendadak dingin. Dipilih siapa? Dia tersenyum kecil. Tapi senyumnya dingin. Bukan olehku, tapi oleh arwah yang tinggal di rumah ini. Termasuk Radha. Sejak hari itu, aku mulai melihat Radha lebih sering. Ia muncul di cermin. Di ujung koridor. Di balik jendela. Selalu diam. Selalu menatap. Tak pernah bicara. Tapi seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak mampu dia sampaikan. Suatu malam, aku bahkan bermimpi ia duduk di ujung ranjangku. Rambutnya basah, seperti habis direndam air. Tapi tubuhnya kering dan berbau dupa hangus. Di mimpiku itu, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lorong kanan, dan membisikkan satu kata dengan suara parau. "Lepaskan." Aku terbangun dengan peluh dingin. Lantai di bawah tempat tidurku basah, seperti habis tergenang air. Tapi tidak ada sumber air apapun di kamar itu. Keesokan harinya, aku nekat. Aku kembali ke lorong kanan. Tirai hitam itu kini tampak lebih tipis, seperti mengundang. Ketika kusibakan, pintu kayu itu terbuka perlahan, seperti memang sudah menunggu. Di dalamnya, gelap total. Tapi aku tetap masuk.
Lorong itu pendek, hanya sekitar 5 meter, dan berakhir di sebuah ruangan kecil dengan satu jendela tinggi. Di tengah ruangan, ada ranjang besi tua dengan tali-tali pengikat di keempat sisinya. Di lantai, bercak darah lama mengering seperti pola bunga merah tua. Dan di dinding, tertulis dengan darah kata dalam bahasa Hindi yang samar kupahami, "Kau akan menggantikan." Aku hendak berbalik, tapi suara langkah kaki terdengar dari lorong di belakangku. Saat kulihat, Nyonya Rani berdiri di ujung lorong. Tapi, ia berdiri, bukan di kursi roda. Kakinya kuat, tegap, dan matanya memancarkan cahaya merah samar. "Kamu sudah melihat semuanya," katanya dengan suara bukan suara manusia. Tidak ada jalan kembali. Aku berlari, mencoba keluar, tapi pintu menutup sendiri. Gelap, senyap. Lalu suara tangisan pelan terdengar dari kolong ranjang. Ia berbisik dari bawah. Aku terikat. "Tolong aku, sebelum semuanya terlambat." Kamar kecil dengan ranjang besi itu berubah menjadi ruang yang menyesakkan. Dindingnya seakan bergerak, menyempit perlahan. Aku berusaha tetap tenang, mencoba meraba pintu di belakangku, tapi pintu itu tidak ada. Dinding kayu telah berganti menjadi tembok bata yang kasar dan lembab. Suara tangisan dari bawah ranjang makin jelas. Aku memberanikan diri menunduk, dan saat itu aku melihat sepasang mata merah menyala menatapku. Tapi bukan marah, melainkan penuh harap. Tangan pucatnya perlahan terjulur ke arahku. "Aku bukan hantu," bisiknya. "Aku hanya belum bisa pergi." Tangannya menyentuh jariku, dan seketika ruangan itu memutih. Aku tak tahu sedang di mana. Tubuhku seperti melayang. Lalu dalam sekejap, aku berdiri di sebuah ruangan mewah, terang benderang, dengan suara musik klasik pelan mengalun di kejauhan. Ruangan itu adalah versi lama dari rumah Nyonya Rani. Jauh lebih indah. Dindingnya bersih, lantainya marmer, dan langit-langitnya penuh lukisan dewa-dewa India. Di pojok ruangan, seorang gadis muda berpakaian pengantin duduk menunduk. Itu Radha. Aku menyaksikan kilasan masa lalu. Radha dibawa oleh dua orang wanita tua ke sebuah ruangan bawah tanah. Di sana, ritual mengerikan dilakukan. Tubuhnya diikat, darahnya diambil. Lalu ia dikurung, bukan untuk mati, tapi untuk menunggu. Karena menurut kepercayaan kuno yang dipelihara keluarga itu, tubuh wanita muda yang masih hidup tapi penuh penderitaan bisa menjadi pengikat kekuatan gaib. Radha hidup dalam kurungan selama 5 tahun, hingga akhirnya ia menghembuskan napas terakhir. Tapi jiwanya tidak pernah bebas. Ia dikubur di bawah pohon besar tanpa upacara, tanpa nama. Aku tersentak bangun dari penglihatan itu. Kembali ke ruangan semula. Ranjang besi sudah kosong. Tidak ada Radha. Tidak ada suara. Hanya sebuah kursi roda tua di tengah ruangan, berkarat dan berlumut, dengan sehelai kain sutra merah tergantung di sandarannya. Kain itu milik Radha. Aku mengangkat kain itu. Saat itu pula, lorong di belakang terbuka dengan sendirinya. Seperti ada yang mempersilakan aku keluar. Aku menuruti, tapi langkahku gemetar. Tak bisa kujelaskan, tapi sesuatu dalam diriku telah berubah. Begitu kembali ke ruangan utama rumah, suasana mencekam makin terasa. Angin berhembus pelan dari arah jendela, tapi semua kaca tertutup. Gorden bergerak sendiri. Lampu menggantung di tengah ruangan berayun pelan. Dan di ujung lorong, kursi roda Nyonya Rani kosong. Tapi ia sendiri berdiri di sebelah jendela. Aku terpaku. "Nyonya." Ia menoleh. Tapi wajahnya tampak berbeda. Bukan wajah wanita yang sakit, melainkan wajah seorang wanita muda, dengan mata Radha. "Kau sudah melihatnya, ya?" Suaranya pelan tapi penuh gema. "Radha, dia ingin bebas," kataku tanpa sadar. Ia mendekat pelan. Langkahnya tak terdengar. Tangan kurusnya terulur, menyentuh dadaku, dan aku bisa merasakan hawa dingin menembus kulit. "Selama ini aku bukan hanya Nyonya Rani," katanya. "Aku juga rumah ini. Aku juga pohon itu. Aku adalah penjaga semua rahasia ini." Ia lalu menjatuhkan dirinya ke kursi roda.
Dengan perlahan, tangannya menuntunku ke sebuah ruangan lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ruangan itu di balik lukisan besar di ruang tamu. Begitu lukisan disingkap, ada tangga batu turun ke bawah tanah. "Turunlah," katanya. "Jika kau ingin tahu kenapa kau dipanggil ke rumah ini, kenapa aku membayarmu begitu mahal, dan kenapa tak ada satupun dari perawatku sebelumnya yang bisa keluar hidup-hidup." Suara itu bukan lagi suara wanita lemah. Aku turun. Langkah demi langkah, hawa dingin makin menusuk. Di bawah sana, ada ruang luas yang mirip kuil tua. Di tengahnya, ada lingkaran api kecil yang masih menyala, dan di sekelilingnya berdiri patung-patung batu yang semuanya bermuka sama, wajah Radha. Nyonya Rani berdiri di belakangku. Tapi kini wajahnya bukan lagi wajahnya. Kulitnya perlahan berubah jadi retak-retak. Matanya memutih. Dan suaranya berat, seperti dua suara sekaligus. "Radha ingin bebas. Tapi ada harga yang harus dibayar." Aku menatap sekeliling. Dinding-dinding ruang bawah tanah itu dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Di pojok ruangan, tergantung foto-foto orang, mungkin perawat sebelumnya. Semuanya tampak muda, semuanya tampak seperti aku. Dan semuanya sudah mati. "Aku tak mau mati," kataku lirih. "Kalau begitu bebaskan dia. Tapi kau harus tahu, kalau Radha bebas, rumah ini akan lenyap. Semua yang pernah tinggal di sini akan lenyap. Termasuk aku. Dan termasuk kekuatan yang sudah lama kutanamkan padamu." Kekuatan. Tiba-tiba tubuhku terasa panas. Tanganku terbakar merah. Di telapak tanganku muncul lambang aneh yang bersinar. Nyonya Rani mendekat. "Kau sudah terikat. Darahmu sudah masuk ke dalam pohon itu malam pertama kau datang. Ketika kau berjalan di taman. Kau pikir itu luka biasa di kakimu? Itu adalah perjanjian." Aku terpaku. Malam pertama aku memang sempat tergores akar besar di taman. Luka kecil. Aku abaikan. Tapi sekarang aku mengerti. Aku telah dijadikan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kupahami. Nyonya Rani lalu menunjuk ke api di tengah ruangan. "Letakkan kain itu di api. Itu satu-satunya cara untuk memanggil Radha ke bentuk utuhnya. Jika kau sanggup menatapnya langsung dan memaafkannya, kau bisa membebaskannya. Tapi jika tidak..." Ia tak melanjutkan. Hanya tersenyum tipis. Lalu perlahan menghilang jadi kabut. Aku berdiri sendiri di tengah ruang bawah tanah. Kain sutra merah di tangan terasa berat, seolah menyimpan seluruh kesedihan hidup. Aku melangkah pelan ke arah api, dan saat itu pula suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini, tangisan Radha bersatu dengan suara ribuan jiwa lain. Aku tahu, aku tidak hanya membawa nasibku sendiri malam itu, tapi juga semua arwah yang terkurung bersama Radha. Dan ketika aku menaruh kain itu ke dalam api, sesuatu muncul dari kegelapan lorong. Sesuatu yang selama ini hanya menunggu satu hal. Kebebasan. Begitu ujung kain sutra merah itu menyentuh api, nyala kecil berubah menjadi kobaran besar. Api membubung tinggi, menyambar langit-langit ruangan bawah tanah, tapi anehnya tidak membakar apapun. Justru api itu seperti membuka sesuatu, seolah menjadi pintu. Dari balik api, perlahan muncul sosok perempuan berambut panjang menyentuh lantai. Tubuhnya dibalut gaun merah yang koyak. Wajahnya cantik tapi pucat. Matanya kosong tapi penuh duka. Itulah Radha. Ia berdiri diam di seberang api, menatapku tanpa ekspresi. Tapi dari sorot matanya, aku tahu, ia telah menunggu momen ini selama puluhan tahun. Namun sebelum aku sempat bicara, tiba-tiba lantai di bawahku bergetar. Dinding-dinding kuil bawah tanah mengeluarkan suara retakan seperti ada gempa kecil. Patung-patung batu mulai pecah satu persatu, dan suara tangisan yang sebelumnya samar kini terdengar sangat jelas, seolah seluruh dinding menangis bersamaan. Radha membuka mulutnya, tapi bukan kata-kata yang keluar, melainkan bisikan ribuan suara, bersatu menjadi satu kalimat. "Kau telah membuka gerbang antara dua dunia." Aku tak bisa bergerak. Tubuhku terpaku. Keringat dingin membasahi seluruh punggungku. Tapi kemudian, dari balik api,
Aku melihat sosok lain muncul. Bukan manusia. Bukan hantu biasa. Melainkan makhluk besar, hitam, dengan tanduk melengkung, dan mata merah membara. Makhluk itu tidak datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk mengambil kembali apa yang telah menjadi bagian dari perjanjian kuno. Rada melangkah ke samping, memberi jalan. Dan di saat itu, makhluk bertanduk itu menatapku langsung, lalu berbicara dalam bahasa yang aneh. Tapi anehnya aku bisa mengerti. Kau telah terikat sejak kakimu menginjak akar pohon itu. Darahmu kini adalah bagian dari penjaga. Dan penjaga tak bisa lari. Aku berusaha mundur. Tapi dinding-dinding batu kini berubah menjadi akar-akar pohon yang tumbuh cepat, melilit, menjalar, dan mulai menarik tubuhku ke bawah. Suara nyaring Radha menggema kembali. Hanya dengan pengorbanan bisa terjadi pembebasan. 1 jiwa untuk membebaskan 1000. Atau 1000 untuk menjaga 1. Saat itu juga, aku sadar, Rada ingin bebas. Tapi harga kebebasannya bukan hanya tubuhnya, tapi seluruh sistem yang selama ini menjaga rumah itu dari kehancuran. Jika aku membiarkannya pergi, maka semua kutukan, semua energi gelap yang terkumpul akan keluar bersamaan. Apa yang harus kulakukan? Aku berseru. Kau ingin aku mati menggantikanmu? Rada menatapku, mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Tidak, aku ingin kau menggantikan posisi sebagai penjaga, katanya pelan. Aku ingin hidup kembali. Tapi untuk itu, rumah ini tetap harus dijaga. Tidak olehku, tapi olehmu. Tubuhku bergetar. Suara-suara di sekitarku semakin keras. Seolah ribuan jiwa memaksaku mengambil keputusan. Jika aku setuju, aku tak akan bisa keluar dari rumah ini seumur hidupku. Aku akan menjadi bagian dari kutukan. Tapi Rada akan bebas. Dan semua arwah lain juga. Jika aku menolak, aku mungkin bisa lari. Tapi arwah-arwah itu akan tetap terkurung. Dan kutukan itu akan tetap berlanjut. Nyonya Rani, atau siapapun dia, akan kembali memilih orang lain. Tiba-tiba, dari tanganku, lambang merah itu menyala terang. Lambang perjanjian. Tapi cahaya itu menarik sesuatu dari tanah. Akar-akar besar tumbuh ke tengah ruangan, membentuk gerbang kayu raksasa. Di baliknya, tampak cahaya terang. Apa itu? Tanyaku pelan. Gerbang pembebasan, jawab Radha. Tapi kau harus memutuskan. Sekarang. Akar-akar mulai menarikku ke tengah lingkaran. Api mengelilingi. Rada sudah berdiri tepat di balik gerbang, menunggu. Tapi sosok makhluk hitam bertanduk itu menghalanginya. Dia tidak ingin Rada pergi. Karena jika Rada bebas, maka makhluk itu akan kehilangan tubuhnya yang paling kuat untuk menyimpan kekuatan kegelapan. Aku hanya punya satu pilihan. Menyentuh akar tertua dari pohon besar itu. Akar yang tertanam di dalam ruang bawah tanah ini, dan memilih satu di antara dua takdir. Saat aku mendekatkan tangan ke akar itu, suara-suara hilang, api meredup, bahkan Rada menunduk. Waktu seakan berhenti. Dan saat tanganku menyentuh kulit kasar akar itu, semua gelap. Saat aku membuka mata kembali, aku berada di atas ranjang di kamarku di lantai atas. Tapi sesuatu terasa berbeda. Ruangan itu bersih, tidak lagi suram. Udara terasa hangat. Dan cahaya matahari masuk lewat jendela. Di kursi roda di dekat pintu, duduk seorang wanita. Tapi bukan Nyonya Rani, melainkan Radha. Dalam wujud manusianya, ia tersenyum lembut. Tidak ada luka, tidak ada penderitaan. Ia hidup. Kau berhasil, katanya. Aku ingin bertanya apa yang terjadi, tapi tubuhku tak bisa bicara. Aku hanya bisa melihat ke arah tanganku. Lambang merah di telapak tanganku kini berubah menjadi hitam. Dan di sekitarku, suara-suara dari dinding telah hilang. Tak ada tangisan. Tak ada bisikan. Hanya keheningan. Sekarang kau penjaga rumah ini, kata Rada lagi, pelan. Aku bebas. Tapi kau. Ia tak menyelesaikan kalimat itu. Hanya berdiri perlahan, meninggalkanku sendirian. Dan saat pintu tertutup,
ruangan itu kembali gelap. Aku tahu, sejak hari itu, aku bukan lagi orang luar. Aku adalah bagian dari rumah ini. Penjaga. Sudah 3 bulan sejak peristiwa di bawah akar pohon besar itu. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Radha, yang katanya telah bebas dari ikatan rumah ini. Tapi justru setelah ia pergi, rumah besar di pinggir New Delhi ini semakin terasa sepi. Bukan sepi biasa, melainkan seperti kosong, tak bernyawa, namun penuh tatapan dari tempat-tempat yang tak terlihat. Aku masih tinggal di sana, dan setiap akhir bulan, segepok uang tunai 100 juta rupiah selalu muncul begitu saja di atas meja kayu jati ruang makan. Tidak pernah ada yang mengantar. Tidak ada suara mobil. Tidak ada suara langkah kaki. Tapi uang itu selalu ada. Tepat jumlahnya. Rapi diikat dengan benang merah. Awalnya aku berpikir uang itu sisa dari tabungan Nyonya Rani. Tapi itu mustahil. Uang dalam jumlah sebanyak itu tidak mungkin terus muncul selama berbulan-bulan dari rekening seseorang yang katanya lumpuh dan terisolasi. Apalagi rumah ini tidak memiliki sambungan listrik, internet, atau saluran telepon modern. Semua seolah diputuskan dari dunia luar. Tapi tetap berjalan. Yang lebih aneh lagi, setiap malam di tanggal 27, kaca besar di ruang tengah selalu berembun dari dalam. Tidak peduli seberapa panas udara di luar. Dan di permukaannya, selalu muncul tulisan seperti goresan jari. Awalnya cuma satu kata. Jangan pergi. Tapi lama-lama bertambah. Waktu belum habis. Kau belum tahu semuanya. Dan akhirnya, Radha belum benar-benar pergi. Itu membuatku gelisah. Aku mencoba mengabaikan, berpura-pura tidak melihat. Tapi setiap kali aku tidur, mimpi-mimpi buruk selalu datang. Dalam mimpiku, Radha selalu berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merahnya, menangis sambil berkata pelan. Bukan aku yang meminta perjanjian itu, tapi mereka memaksaku. Siapa mereka? Pertanyaan itu yang membuatku tak bisa tenang. Dan akhirnya pada malam ke-90 sejak peristiwa akar pohon, aku memutuskan untuk kembali membuka pintu bawah tanah itu. Tapi saat kuangkat lantainya, lorong yang kemarin bisa kulalui kini ditutup akar-akar tua yang telah mengering dan menjadi keras seperti batu. Tak ada celah. Aku memutuskan menyelidiki ke tempat lain. Dan saat itulah aku menemukan sesuatu di perpustakaan belakang. Sebuah ruang kecil di balik rak buku yang selama ini tertutup debu. Di sana, terdapat lemari tua dengan pintu kaca. Di dalamnya, lusinan buku-buku kuno bersampul kulit. Semuanya ditulis tangan. Bahasa Hindi kuno, sebagian dalam Sanskerta. Tapi satu buku paling menarik perhatianku. Sampulnya hitam, dengan judul kecil terukir dalam tinta emas. Penjaga dan Darah Wanita. Begitu kubuka lembar pertamanya, halaman itu bergetar pelan, seperti bernapas. Di sana tertulis kisah panjang tentang sejarah rumah ini. Ternyata rumah besar ini dulunya adalah bagian dari jaringan rumah penyegel di seluruh India Utara. Fungsinya bukan tempat tinggal biasa, tapi sebagai pusat penahanan energi dari zaman kerajaan kuno. Di antara ratusan nama yang terdaftar dalam catatan itu, hanya satu nama yang selalu muncul di setiap generasi, Radha. Ia bukan hanya perempuan biasa. Radha adalah manusia setengah dewi. Ibunya seorang manusia, tapi ayahnya berasal dari klan penjaga alam antara. Sejak kecil, Radha bisa melihat makhluk halus, membaca pikiran orang, dan memanggil arwah yang sudah mati. Karena kemampuannya itu, ia dianggap berbahaya dan disegel hidup-hidup di rumah ini agar tak dimanfaatkan oleh kerajaan gelap pada masa itu. Tapi lebih gila lagi, penyegelan itu tak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Butuh tumbal. Dan tumbalnya haruslah seorang lelaki tanpa darah terikat. Artinya, seseorang yang tidak memiliki garis keturunan campuran, murni, dan belum pernah melakukan perjanjian spiritual sebelumnya. Itulah kenapa aku dipilih. Tanpa kusadari, hidupku yang biasa di Jawa Timur selama ini adalah bagian dari desain besar. Selama aku di Indonesia, semua terasa normal. Tapi ketika aku tiba di India dan menginjak tanah di sekitar rumah itu, segalanya berubah. Energi di dalamku yang tersembunyi aktif.
dan kutukan Rada pun mulai bergerak. Tapi jika memang Rada sudah bebas, lalu siapa yang masih menulis di cermin? Siapa yang masih meletakkan uang 100 juta itu setiap bulan? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menghantuiku. Dan malam itu, aku kembali mendengar suara kursi roda bergerak di lantai atas. Padahal tidak ada orang lain di rumah ini. Dengan senter kecil, aku naik perlahan ke lantai 2. Ruangan gelap. Tapi ketika aku menyenter ke ujung lorong, kursi roda itu bergerak sendiri. Berbalik menghadapku. Kosong. Namun begitu aku menyinari kaca besar di belakangnya, muncul bayangan samar, seseorang duduk di dalamnya. Tapi bukan Radha, melainkan Nyonya Rani. Wajahnya kini bukan lumpuh, tapi kaku, putih, dan matanya membelalak menatapku. Aku belum mati, bisiknya. Aku cuma dijadikan jalan masuk. Tiba-tiba kursi roda meluncur sendiri ke arahku. Aku mundur refleks. Terpleset dan jatuh dari tangga, menghantam lantai bawah. Tubuhku perih, tapi ketika kubuka mata, tidak ada apa-apa. Tidak ada kursi roda. Tidak ada Nyonya Rani. Hanya cermin besar, yang kini berubah warna menjadi merah darah. Di permukaannya, ada tulisan terakhir malam itu. Kau bukan penjaga, kau pengganti. Setelah malam itu, aku tak pernah bisa tidur dengan tenang. Suara-suara dari lorong bawah tanah yang tertutup akar terus menghantui. Bayangan kursi roda yang meluncur sendiri dari lantai 2, serta wajah kaku Nyonya Rani yang tiba-tiba muncul di cermin seperti luka lama yang terbuka kembali. Tapi semua itu belum apa-apa dibandingkan apa yang terjadi pada tanggal 1 bulan berikutnya. Seperti biasa, uang 100 juta rupiah muncul di atas meja makan. Tapi kali ini, bersamaan dengan tumpukan uang itu, ada sebuah benda asing, cermin kecil dengan bingkai perak dan ukiran berbentuk mata di bagian atasnya. Tidak ada pesan, tidak ada tulisan. Tapi begitu aku menyentuhnya, cermin itu langsung bergetar pelan di tanganku. Aku sempat menjatuhkannya, dan saat cermin itu menyentuh lantai, ia tak pecah. Justru, ia menampilkan bayangan aneh. Bayangan seseorang di dalam ruang gelap, berdiri membelakangiku. Perlahan, ia menoleh, dan aku langsung terjatuh saking terkejutnya. Wajah itu adalah wajahku sendiri, tapi dengan luka menganga di dahi dan darah menetes dari mata. Cermin itu bukan sekadar benda. Ia adalah jendela menuju ruang penyaksian, tempat di mana semua pengganti masa lalu masih terperangkap. Di dalam rumah ini, ternyata tidak hanya aku yang pernah mengalami ini semua. Sebelumnya, sudah ada 7 orang yang datang dari berbagai belahan dunia. Semuanya dipilih karena murni. Dan semuanya menghilang. Kuhabiskan waktu 3 hari untuk membaca kembali buku Penjaga dan Darah Wanita yang kusimpan dengan penuh waspada. Dalam bab terakhir buku itu, tertulis satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Pengganti terakhir akan mengakhiri atau memulai siklus baru. Jika ia memilih membuka pintu, maka ia tidak hanya kehilangan tubuh, tetapi juga waktu. Pintu? Pintu mana? Aku belum pernah melihat ada pintu lain selain ruang bawah tanah yang sudah tertutup akar-akar tua itu. Tapi kemudian aku teringat sesuatu. Di balik kamar Rada dulu, ada sebuah lemari kayu besar yang tidak pernah kubuka. Karena kuncinya hilang, dan lubangnya aneh. Seperti bukan untuk kunci biasa melainkan simbol berbentuk mata. Aku berlari ke kamar itu dan menemukan lemari tua masih berdiri. Saat kusorot dengan senter, tepat di bagian tengah lubangnya, terlihat ukiran kecil berbentuk mata. Sama persis dengan yang ada di cermin bingkai perak tadi. Dengan gemetar, aku memasukkan bagian atas cermin kecil itu ke lubang. Dan benar, cermin itu masuk seperti kunci. Klik. Suara gemuruh terdengar dari dalam dinding. Lemari itu bergetar pelan. Lalu terbuka bukan seperti pintu biasa, melainkan seperti tembok yang bergeser. Di baliknya, lorong gelap menyambutku. Udara dari dalam lorong begitu dingin dan berat, seperti masuk ke dalam perut bumi. Aku melangkah masuk perlahan, membawa senter dan cermin kecil itu. Dinding lorong penuh ukiran tulisan kuno dan gambar-gambar wanita menangis. Semakin ke dalam, lorong itu bercabang menjadi 3.
Di dinding, tertulis kalimat, "Pilih waktu, bukan arah." Apa maksudnya? Aku memilih lorong sebelah kiri, yang paling gelap. Langkah demi langkah terasa seperti berjalan di dalam mimpi. Lalu aku sampai di sebuah ruangan besar dengan dinding melingkar, seperti kubah. Di tengahnya, ada kursi batu dan di atasnya duduk seseorang. Tubuhnya kecil, rapuh, tapi gaunnya merah menyala dalam gelap. Ia tidak bergerak, tapi dari napasnya yang pelan, aku tahu dia hidup. "Radha," bisikku. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Tapi wajahnya bukan lagi Radha yang dulu. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya merah tanpa bola mata, dan rambutnya tergerai panjang seperti kabut hitam. Ia menatapku lama, kemudian tersenyum tipis. "Kau datang," katanya dalam bahasa Jawa halus. "Akhirnya, garismu sampai di ujung." Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa ia bicara bahasa Jawa? Aku bahkan belum pernah mendengar dia mengucapkan satupun kata dalam bahasa selain Hindi atau Inggris sebelumnya. "Aku sudah tahu sejak awal, kau bukan seperti yang lain," lanjutnya. "Tapi kamu tidak datang hanya untuk merawatku. Kamu datang untuk membuka pintu." "Pintu mana?" tanyaku gemetar. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke dinding di belakang kursi batu. Sebuah ukiran besar muncul, menampilkan gambar mata yang tertutup dan dikelilingi api. Di bawahnya, tulisan berbunyi, "Saat kau buka ini, waktu akan retak, dan semuanya akan kembali ke awal." Aku mendekat. Saat telapak tanganku menyentuh ukiran itu, cermin kecil di saku belakangku mulai panas. Lalu suara-suara mulai terdengar. Bukan dari mulut Radha, tapi dari tembok, dari lantai, dari udara. "Jangan buka. Jangan percayai dia. Waktu tak bisa kembali." Aku mundur. Tapi Radha berdiri dari kursi batu dan perlahan berjalan ke arahku. Langkahnya tak bersuara. Ia tidak lagi lumpuh. Dan semakin ia mendekat, wajahnya berubah berkali-kali. Dari perempuan tua, menjadi anak kecil, menjadi wanita dewasa, lalu kembali menjadi Radha yang dulu. Ia menyentuh wajahku. "Jika kau buka pintu ini, semua akan selesai. Tapi kau tak akan kembali. Tubuhmu akan jadi rumah bagi waktu." Aku terdiam. Tapi tiba-tiba, dinding di belakangku bergetar hebat. Lantai bergoyang. Cahaya merah membuncah dari retakan dinding. Dan suara jeritan mulai memenuhi ruangan. Aku menoleh, dan dari lorong belakang, bayangan-bayangan muncul. 7 sosok manusia dalam kondisi rusak, tubuh mereka terlipat, mata mereka hitam, bibir mereka robek. Mereka, para pengganti sebelumnya. Dan mereka semua menatapku sambil berteriak bersamaan. "Jangan jadi kami." Aku panik, berbalik menuju ukiran pintu, dan saat itu pula Radha mendorongku keras. "Kau harus memilih sekarang. Buka atau kembali." Teriaknya. Tanganku gemetar. Tapi tanpa sadar, aku sudah menekan ukiran mata itu dengan telapak penuh darah. Pintu pun terbuka. Dan dari baliknya, hanya ada cahaya putih menyilaukan, dan suara ribuan detak jam yang bergerak mundur. Cahaya putih itu begitu menyilaukan. Terasa seperti tubuhku diseret ke dalam pusaran waktu yang tak berujung. Semuanya berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dalam sekejap aku merasa seperti berada di antara dua dunia. Tubuhku terasa ringan, namun jiwaku seolah terjebak di antara bayang-bayang masa lalu dan masa depan yang tidak pasti. Ketika cahaya itu akhirnya meredup, aku merasa kembali jatuh, mendarat dengan keras di permukaan yang keras dan dingin. Perlahan aku membuka mataku, dan yang kutemui bukanlah rumah besar yang dulu aku kenal. Sebaliknya, aku berada di sebuah tempat yang sangat asing. Langit malam yang gelap, tanpa bintang, dan tanah yang sepi. Aku melihat sekelilingku, dan aku merasa tidak sendirian. Di depanku, berdiri 7 sosok. Mereka bukan manusia lagi, melainkan bayangan yang terjalin dari debu dan sisa-sisa waktu yang hancur. Mereka adalah para pengganti yang sudah membuka pintu sebelumnya. Para orang yang terjebak dalam lingkaran waktu dan tak bisa keluar. Radha, yang kini muncul di hadapanku,
menatapku dengan mata kosong. Wajahnya tak lagi ada ekspresi apapun. Hanya ada kehampaan di sana. Kau sudah memilih, katanya pelan. Sekarang waktumu untuk menjadi bagian dari kami. Aku menatap tanganku yang mulai memudar. Setiap jari yang kutengadahkan seperti mulai hilang sedikit demi sedikit. Seolah waktu itu sendiri sedang memakan tubuhku. Aku menyadari, aku tidak bisa kembali. Ini adalah akhir dari semua yang pernah aku kenal. Semua yang pernah aku impikan. Aku telah mengubah jalur waktu. Dan kini aku harus membayar harga yang harus dibayar oleh mereka yang membuka pintu ini. Namun, entah bagaimana, ada suara di dalam diriku yang muncul, menguatkan. Suara itu bukan suara Radha, bukan suara mereka yang terjebak, melainkan suara hatiku sendiri. Aku mengingat kembali semuanya yang terjadi di kehidupan sebelumnya, di rumah besar itu, dengan uang 100 juta yang datang setiap bulan, dengan kehadiran Radha yang tidak pernah benar-benar bebas. Aku ingat perjuangan keluargaku, orang-orang yang telah membantu dan mendukungku. Tidak, kataku dengan tegas, meskipun tubuhku semakin memudar. Aku bukan pengganti. Aku datang untuk mengakhiri siklus ini. Aku meraih cermin kecil yang masih ada di tanganku, yang selama ini telah membawaku pada jalan yang tak terduga. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan cermin itu ke langit gelap, berharap itu bisa menghentikan semuanya. Dan ketika cermin itu pecah, suara-suara berteriak. Dunia berputar dan segala sesuatu yang sebelumnya terjebak mulai kembali ke tempatnya. Radha menatapku sekali lagi, kali ini dengan senyuman yang mengarah pada ketenangan. Kau memilih untuk berakhir, bukan melanjutkan. Kini semuanya akan bebas, katanya, sebelum sosoknya perlahan menghilang. Sekelilingku tiba-tiba terasa lebih terang. Waktu yang terhenti kembali bergerak maju, dan dengan sekejap, tubuhku kembali ke dunia yang familiar, di rumah besar yang dulu aku tinggali. Semua kembali seperti semula. Uang 100 juta di meja makan, kursi roda di lantai atas, dan lorong gelap yang pernah aku jelajahi. Tapi ada perbedaan. Kali ini, rumah itu terasa kosong. Tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada lagi suara bisikan. Semua yang ada hanya keheningan yang damai. Aku sadar, aku telah memutuskan untuk mengakhiri siklus itu, untuk mengembalikan semuanya pada tempatnya. Aku berjalan keluar rumah dan berdiri di depan gerbang besar itu, memandang ke langit yang mulai cerah. Kini, aku tahu bahwa hidup bukan hanya soal pilihan yang harus kita buat, tetapi juga tentang berani menghadapinya, berani menerima konsekuensi, dan berani melepaskan yang harus dilepaskan. Dan meskipun aku tidak bisa kembali ke masa lalu, aku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Hikmah dari cerita ini. Kadang, kita berada dalam situasi yang membuat kita merasa terjebak, seperti berada dalam siklus yang tak berujung. Namun, ingatlah bahwa setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun itu, bisa mengubah arah hidup kita. Terkadang, kita harus berani membuka pintu yang tidak kita ketahui, dan meskipun jalan yang kita pilih mungkin penuh dengan tantangan, akhirnya kebebasan yang sejati datang saat kita bisa mengakhiri apa yang telah mengikat kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Jika kalian menikmatinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.